Halo semua, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Hari ini kita akan membahas strategi penelitian untuk publikasi dalam seminar dan jurnal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menulis proposal penelitian, kemudian eh, melakukan penelitian, kemudian analisis data, dan itu semua kita bertujuan untuk melakukan publikasi dan seminar. Oke, akan kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari pendahuluan bahwa diseminasi hasil penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Jadi, apa yang kita sudah lakukan di dalam penelitian, hasilnya itu harus kita publikasikan. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu harus di-share dan harus bermanfaat bagi semua orang untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Dan sesuatu karya ilmiah itu harus bisa dibuktikan dan diulangi kembali. Jadi ini menjadi dasar kenapa kita harus melakukan publikasi. Suatu hasil penelitian akan bermakna jika dikomersialkan. Jadi ini bermanfaat untuk si penelitinya atau lembaganya. Kemudian kalau dia tidak melakukan publikasi, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari hasil penelitiannya. Jadi mungkin ini terlihat seperti pekerjaan yang sia-sia, karena pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup kita itu kita butuh sesuatu yang kita jadikan untuk bisa menjadi materi untuk meningkatkan kehidupan kita. Kemudian dipatenkan. Jadi hasil penelitian kita itu apabila kita menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu itu harus dipatenkan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hak hak dalam suatu produk atau karya ilmiah, atau baik itu teori atau suatu konsep yang kita teliti, yang kita ciptakan, supaya tidak diambil oleh orang lain. Jadi itu bisa menjadi hak kita yang bisa kita komersialkan, kemudian dipublikasikan. Jadi setiap hasil penelitian itu harus dipublikasikan, itu sebagai bukti bahwa kita melakukan penelitian itu, dan itu bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang lain. Kemudian peneliti yang lain tidak perlu lagi melakukan hal yang sama. Jadi tidak terjadi pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, jadi harusnya penelitian itu terus berlanjut sampai ke tingkat yang lebih atas, bukan menjadi suatu pekerjaan yang yang diulangi. Itu nanti bisa terjadi plagiarisme. Jadi ini di dunia penelitian, kemudian di dunia pendidikan, ini sangat tidak baik untuk dilakukan. Kemudian dari ketiga hal ini, dikomersialkan, dipatenkan, dipublikasikan, maka penelitian tersebut mempunyai dampak yang tinggi. Jadi setiap satu penelitian itu diharapkan mempunyai dampak bagi kehidupan kita. Jadi kalau tidak berdampak, kemungkinan nilai penelitian itu atau nilai publikasi itu kurang bermakna. Jadi diharapkan ini bisa kita lakukan suatu penelitian yang bisa kita komersialkan, bisa kita patenkan, dan bisa dipublikasikan supaya penelitian tersebut berdampak tinggi. Jadi kalau kita mempunyai penelitian yang berdampak tinggi, itu menjadi suatu nilai yang sangat berharga bagi kita sebagai peneliti. Maka kita akan
di penelitian kita akan sering dirujuk untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain yang masih berhubungan atau masih dalam satu ruang lingkup. Kemudian mengapa kita harus melakukan publikasi? Jadi ada banyak alasan di sini. Kalau kita mahasiswa, apalagi kalian sekarang untuk mahasiswa yang S1 sarjana, untuk memperoleh nilai plus atau nilai terbaik itu harus melakukan publikasi. Karena itu merupakan satu standar yang harus dicapai. Jadi kalau dulu mungkin itu tidak dilakukan, kalau sekarang itu harus dilakukan karena ini adalah satu standar bahwa seorang saintis atau seorang uh, sarjana itu harus bisa melakukan publikasi, bahwa dia melakukan suatu karya ilmiah. Jadi sia-sia kalau kalian melakukan penelitian tanpa dipublikasikan. Jadi nanti hasil penelitian kalian itu yang berupa skripsi itu hanya dipendam di lemari perpustakaan atau lemari fakultas. Jadi tidak mempunyai dampak atau nilai bagi kehidupan manusia. Jadi itu diharapkan karena sekarang itu kan perkembangan dunia pendidikan teknologi itu sudah semakin pesat. Jadi standarnya juga harus kita tingkatkan. Jadi kalau kalian saat ini nanti kalau akan lulus menjadi sarjana harus melakukan publikasi baik itu di tingkat nasional atau internasional. Jadi sangat baik kalau pada tingkat internasional karena seluruh dunia bisa membaca karya ilmiah kalian. Tetapi kalau kalian masih pada tingkat nasional itu juga sudah cukup baik. Baik itu kalian melakukan publikasi di jurnal atau melakukan presentasi di seminar. Jadi yang penting suatu pekerjaan kalian itu atau penelitian kalian itu bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi tujuannya itu mengapa kita harus mempublikasi. Kemudian get funding atau memperoleh dana untuk penelitian. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau kalian punya grade atau kualitas publikasi yang baik, maka kalian akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari suatu lembaga pemerintahan atau swasta. Jadi kalau nama kalian sudah terdapat di banyak jurnal yang berkualitas, itu akan semakin mudah kalian untuk mengajukan pendanaan penelitian kalian selanjutnya. Karena apa? Karena itu merupakan standarnya. Jadi kalian harus bisa mempublikasikan hasil karya ilmiah kalian. Kalau nanti kalian skripsi, nanti untuk masuk S2 atau strata magister itu kalian akan dinilai dari publikasi skripsi kalian. Jadi kalian harus bisa melakukan publikasi. Kemudian get promoted. Jadi kalau kalian promosi sesuatu misalnya baik itu produk yang sudah dalam industri, kemudian kalian mau promosi mau naik jabatan di bidang akademik, itu biasanya melakukan publikasi seperti saat ini kan di Indonesia apabila menjabat sebagai guru besar atau profesor itu harus mempunyai banyak publikasi. Jadi kalian juga nanti kalau bercita-cita ingin menjadi peneliti atau profesor itu harus rutin melakukan publikasi. Jadi itu mengapa kita harus publikasi dan ini mempunyai nilai tersendiri apabila nama kita menjadi bahan rujukan atau referensi di penelitian-penelitian yang lebih junior. Jadi akan menjadi memiliki apa ya? Memiliki kebanggaan tersendiri apabila kita direferensi di penelitian yang lebih baru. Kemudian hasil penelitian IPTEK di Indonesia itu ada 3 golongan. Hasanah IPTEK yaitu yang merupakan database seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian jurnal ilmiah dan buku. Kemudian untuk produk teknologi bisa hak paten, kemudian prototype untuk produk sesuatu, kemudian perangkat lunak atau software, kemudian
untuk presentasi ilmiah, jadi hasil penelitian kalian itu bisa kalian presentasikan secara ilmiah, baik itu di seminar tingkat nasional atau seminar internasional. Contohnya itu kalian jadi pembicara atau ceramah, bisa juga kalian sebagai uh, keynote speaker atau pembicara utama kalau kalian menguasai suatu bidang tertentu. Kemudian pameran itu bisa kalian pamerkan hasil penelitian kalian itu bisa dalam bentuk poster atau leaflet. Kemudian lomba ilmiah. Jadi hasil penelitian kalian itu bisa dilombakan dalam suatu lomba atau karya ilmiah. Kemudian publikasi penelitian uh, itu bisa dipublikasikan nanti baik itu di jurnal nasional atau internasional. Kemudian sasaran dan produk penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian pasti ada sasaran dan hasilnya. Jadi hasil penelitian atau pengabdian kalau untuk dosen itu biasanya pertama sekali ada kekayaan intelektual atau HAKI, biasa disebut HAKI. Kemudian artikel ilmiah, jadi ini yang dipublikasikan. Kemudian teknologi tepat guna atau yang bisa diterapkan. Kemudian ada buku ajar. Jadi dari keempat ini adalah merupakan produk dari uh, hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi pertama sekali itu, kalau kita sudah melakukan penelitian, pasti kita mendapat hak kekayaan intelektual untuk hasil yang kita teliti itu. Kemudian itu bisa juga tidak mendapatkan artikel ilmiah, jadi cukup sampai di haki. Tetapi apabila ada kesesuaian, bisa dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, bisa juga dilanjutkan ke terapan apabila hasil penelitian itu bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada juga beberapa penelitian yang tidak bisa diterapkan. Jadi dia cukup hanya sebagai penelitian awal atau konsep-konsep yang menuju ke teknologi terapan. Jadi belum bisa dilanjutkan ke sana. Tetapi apabila sudah bisa dilanjutkan ke teknologi terapan, maka itu sangat baik. Kemudian setelah dari situ bisa dilanjutkan ke buku ajar. Jadi dari hasil-hasil penelitian kita itu kita sadur kembali menjadi buku ajar. Jadi seharusnya untuk seorang dosen itu harus mempunyai buku ajar berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya supaya ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan update. Jadi tidak berdasarkan konsep ilmiah yang sudah lama. Jadi ada pembaharuan-pembaharuan terus. Dan ini diharapkan tidak menjadi laporan. Jadi banyak penelitian yang hanya dalam bentuk laporan dan itu tidak bisa dibaca oleh orang banyak dan ini sangat tidak baik dan tidak tidak mempunyai dampak sama sekali apabila hanya dalam sebatas laporan. Karena laporan itu tidak ada orang lain yang membaca selain orang yang melakukan penelitian atau yang menulisnya. Jadi ini sangat tidak diharapkan karena pada zaman dahulu seringkali kita melakukan hal yang seperti ini. Jadi cukup sampai di laporan dan itu tidak dibaca oleh orang lain. Menurut survei oleh Scientific American, kontribusi tahunan saintis dan skolar dari Indonesia pada pengetahuan, sains dan teknologi itu hanya 0,012%. Jadi bisa kalian bayangkan ini sangat rendah ya. Kontribusi orang Indonesia atau baik itu saintis, baik itu sebagai dosen atau peneliti dan yang lain-lain itu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu hanya 0,012% dari secara global. Jadi sangat jauh, sangat rendah. Kemudian jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi Singapura yang 0,179%. Jadi Singapura adalah negara yang kecil, jumlah penduduk yang kecil, dari jumlah penduduk itu kan berarti penelitinya juga jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.
Apabila kita bandingkan perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Singapura, jauh sangat jauh lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi bisa kita lihat kontribusinya Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Singapura. Jadi ini saatnya kalian untuk meningkatkan ini. Jadi kalian tidak boleh terlena terus-menerus sehingga kita sangat jauh tertinggal. Kemudian dan sangat tidak signifikan dibandingkan dengan sumbangan ilmuwan Amerika Serikat yang mencapai 20%. Jadi makanya Amerika Serikat disebut sebagai negara superpower karena mereka sumbangan untuk ilmu pengetahuan hasil penelitian mereka itu sangat berdampak untuk dunia secara global. Jadi mereka memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sekitar 20%. Jadi bisa kalian bayangkan ada berapa negara di dunia, tetapi untuk Amerika saja sudah memberikan dampak 20%, dan itu sangat tinggi sekali. Sangat-sangat jauh dibandingkan kita Indonesia. Kemudian untuk pertumbuhan iptek itu perlu dana dan fasilitas. Jadi ini sangat ini berbanding lurus. Apabila kita mempunyai dana dan fasilitas, maka pertumbuhan iptek itu akan semakin cepat. Jadi ini berbanding lurus antara misalnya kalau kita mempunyai dana dan fasilitas lab yang memadai, maka hasil penelitian kita juga akan berkualitas, kemudian akan berdampak bagi dunia. Tetapi apabila kita kekurangan dana, kemudian fasilitas di laboratorium kita itu terbatas, maka kita akan susah untuk bersaing dengan secara internasional. Jadi ini merupakan perhatian dari pemerintah supaya untuk meningkatkan pertumbuhan iptek di Indonesia itu memperhatikan dana dan fasilitas di perguruan tinggi supaya hasil penelitian kita bisa bersaing secara internasional. Untuk masalah sumber daya manusianya sebenarnya Indonesia itu tidak lagi tertinggal jauh. Jadi sebenarnya kita sudah punya sumber daya manusia yang cukup karena dari beberapa saintis yang yang ada di Indonesia itu mereka sudah sekolah di negara-negara maju termasuk Amerika, kemudian Eropa, dan itu mereka sudah memiliki modal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, tetapi karena terbatas oleh dana dan fasilitas, maka ini menjadi penghalangnya. Jadi untuk melakukan penemuan, kemudian menciptakan suatu teori atau konsep, itu membutuhkan dana dan fasilitas. Kemudian dari penemuan dan teori tersebut dikembangkan menjadi teknologi terapan. Dari teknologi terapan itu maka berkembang menjadi secara industri, maka bisa meningkatkan devisa negara secara signifikan. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian korelasi antara pendapatan suatu negara itu dengan produktivitas publikasi dan jumlah citasi dari tahun 1997 sampai 2001. Bisa kita lihat di sini bahwa India jumlah publikasinya itu ada sekitar 77.000. Kemudian China ada 115.000, Jerman 318.000, Jepang 336.000, dan Amerika Serikat itu 1.265.000-an. Jadi ini menunjukkan korelasi antara pendapatan suatu negara itu berbanding lurus dengan jumlah publikasi atau dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dibilang untuk negara-negara berkembang jumlah publikasinya atau sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu jauh dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi ini menjadi tantangan buat negara-negara yang masih berkembang. Kemudian untuk negara-negara berkembang cenderung sebagai follower. Jadi mereka hanya mengikuti penelitian-penelitian yang dari negara maju atau negara yang sudah memiliki banyak hasil penelitian. Jadi itu juga menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai negara berkembang, kemudian negara besar, kita tidak boleh hanya sebagai
follower atau pengikut. Jadi kita harus menciptakan suatu hal yang baru supaya kita bisa menjadi penemu. Jadi kalau dulu itu yang menerima hadiah Nobel atau yang mendapat penghargaan di bidang ilmu pengetahuan itu selalu dari negara-negara maju, contohnya Amerika Serikat, kemudian Eropa, sehingga kita cenderung hanya mengambil rujukan atau referensi dari hasil penemuan mereka. Jadi mereka terus semakin meningkat dan kita hanya cenderung sebagai follower. Begitu juga di persaingan ekonomi secara global, kita cenderung sebagai pasar dari hasil produk mereka. Jadi ini juga menjadi tantangan. Ini menjadi apa ya? Yang harus kita hindarkan. Kita harus berkembang dan tidak boleh hanya sebagai follower terus-menerus. Kita harus mencontoh seperti negara China, di mana mereka tidak mau hanya sebagai follower. Mereka harus bisa memimpin pasar ekonomi dunia. Jadi ini menjadi suatu contoh yang baik bagi kita, supaya kita menjadi bisa berdampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ini bisa kita lihat urutan negara di dunia berdasarkan jumlah publikasinya. Jadi dari sudah jelas di sini Amerika Serikat sebagai pemimpin untuk sumbangan ilmu pengetahuan. Jadi sangat jauh bedanya apabila kita bandingkan dengan China saja yang mungkin di sini jumlah penduduknya masih seimbang ya antara Amerika Serikat dan China. Masih memiliki jumlah penduduk dan perekonomian yang boleh dibilang saat ini antara China dan Amerika Serikat perekonomian mereka yang memimpin perekonomian dunia. Tetapi bisa kita lihat seperti negara United Kingdom atau Inggris, kemudian Jerman, Jepang, itu mereka negara-negara kecil, jumlah penduduknya sedikit. Tetapi mereka bisa memimpin sumbangan ilmu pengetahuan. Ini sangat luar biasa. Kita bandingkan seperti Indonesia jumlah penduduknya itu ada sekitar 280 juta. Dan kita adalah urutan keempat jumlah penduduk terbanyak. Tetapi bisa kita lihat urutan kita untuk melakukan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan itu ada di urutan ke-57. Sangat jauh. Ini 2 tahun yang lalu, tapi sekarang Indonesia sudah melakukan peningkatan setelah ada banyak program dari perguruan tinggi, di mana Menteri Pendidikan itu mewajibkan untuk program magister, kemudian untuk program doktor, itu harus melakukan publikasi. Dan saat ini juga makanya untuk tingkat sarjana itu digenjot juga untuk melakukan publikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan persaingan di dunia global untuk melakukan sumbangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak negara kita ini tidak hanya menjadi misteri. Karena kenapa disebut misteri? Karena kita disebut memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tetapi jumlah penelitian kita sangat sedikit. Jadi ini menjadi misteri. Ini yang harus kita pecahkan, selesaikan. Di sini bisa kita lihat seperti India itu juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, tetapi mereka bisa memberikan sumbangan publikasi hasil penelitian yang cukup tinggi. Jadi mereka juga walaupun masih sama-sama negara berkembang, tetapi mereka sudah bisa bersaing. Harusnya Indonesia juga bisa mencontoh seperti India, bisa bersaing. Kemudian apabila kalian mau melihat ranking hasil penelitian setiap negara, kalian bisa membuka Simago Journal and Country Rank. Jadi di website ini dijelaskan beberapa secara detail semua hasil penelitian setiap negara. Jadi bisa kalian lihat di sini berapa banyak hasil publikasi dari Indonesia. 2 tahun yang lalu tadi Indonesia masih di urutan ke-57. Tetapi saat ini Indonesia sudah meningkat ke urutan 48. Jadi ini adalah langkah yang baik untuk kita. Jadi dari ratusan negara yang ada di dunia, kita sudah masuk ke peringkat 48 untuk menyumbang hasil penelitian. Jadi diharapkan nanti setelah adanya kewajiban untuk melakukan publikasi setiap mahasiswa, kita ketahui jumlah mahasiswa di Indonesia sangat banyak karena perguruan tinggi sangat banyak.
baik itu dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi diharapkan dapat menyumbangkan banyak hasil penelitian. Jadi kita bisa bersaing secara global. Termasuk kalian diharapkan juga untuk melakukan publikasi. Kemudian ini pada tahun 2013 bisa kalian lihat masih sangat minim jumlah penelitian. Sementara Amerika tadi sudah jutaan, Indonesia baru 39.000 atau berkisar 40.000. Jadi 40.000 dengan 1 jutaan lebih itu sangat jauh bandingnya. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk meningkatkan hasil penelitian kita supaya kita bersaing bisa, karena kan perguruan tinggi hasil penelitian itu merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu negara. Tidak mungkin suatu negara bisa maju tanpa ada hasil penelitian. Itu sangat tidak mungkin, karena satu negara itu bisa maju seperti negara Jepang, bisa memimpin Asia karena mereka mempunyai hasil penelitian yang banyak dan sehingga teknologi mereka bisa maju. Kemudian jenis jurnal ilmiah di perguruan tinggi. Jadi kalau kalian mau publikasi, itu ada yang pertama jurnal ilmiah lokal. Berarti kalau disebut jurnal ilmiah lokal berarti hanya di tempat tersebut. Misalnya kita di fakultas kan ada yang namanya blueprint, itu lokal, tetapi itu sudah masuk ke nasional, cuman masih belum terakreditasi. Jadi kalau disebut jurnal ilmiah lokal berarti hanya untuk lokal tersebut, hanya untuk kita-kita, misalnya kalau di tempat kita. Kemudian jurnal ilmiah nasional, tidak terakreditasi. Dia sudah bersifat nasional tetapi belum terakreditasi. Di Indonesia itu ada yang disebut dengan sistem akreditasi SINTA. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Jadi yang paling bagus itu adalah SINTA 1. Kemudian yang paling levelnya paling rendah adalah SINTA 6. Jadi kalau kalian mau publikasi di jurnal nasional, bisa memilih SINTA yang sesuai dengan hasil penelitian kalian. Kalau penelitiannya bagus, berarti kalian masukkan ke SINTA yang lebih rendah, misalnya SINTA 2 atau SINTA 1. Jadi itu menjadi pertimbangan bagi kalian untuk melakukan publikasi. Jadi tidak mungkin mempublikasikan apabila misalnya data kalian sedikit dan tidak komprehensif, itu bisa kalian masukkan ke jurnal yang sangat mempunyai rating tinggi. Jadi itu tidak mungkin, itu harus disesuaikan. Kemudian jurnal ilmiah nasional terakreditasi, itu tadi yang Bapak bilang itu ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Kalau dulunya itu sebelum ada SINTA, itu akreditasinya A, B, sampai C. Tapi sekarang sudah menggunakan SINTA. Kemudian yang keempat, jurnal ilmiah internasional terindeks. Jadi ada berbagai macam jurnal di luar negeri. Jadi hampir setiap negara itu mempunyai jurnal internasional. Misalnya kalau di Indonesia ada Universitas Gadjah Mada, Universitas ITB, UI, itu mereka mempunyai jurnal internasional yang terindeks. Dan yang mengindeks ini banyak, ada berbagai macam organisasinya, ada Scopus yang paling terkenal, kemudian ada Thomson, ada Google Scholar, ada IBESCO, dan itu macam-macam. Tetapi yang biasanya digunakan sebagai standar di Indonesia adalah Scopus, karena dia lebih besar dari yang lain-lainnya itu. Kemudian jurnal luar negeri. Jadi jurnal luar negeri ini bisa tidak terindeks yang tadi Scopus itu. Jadi kita hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dalam penulisan jurnal tersebut. Jadi ada berbagai macam untuk melakukan publikasi. Contoh salah satu jurnal nasional, boleh dibilang jurnal lokal, bisa dibilang jurnal nasional. Jadi fakultas kita mempunyai jurnal, kalau kalian nanti mau publikasi bisa di sini, namanya Citasio. Jadi hasil penelitian kalian, skripsi kalian nanti bisa kalian tulis dan publikasikan di sini supaya kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Karena tanpa kalian melakukan publikasi, kalian tidak bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai A. Jadi kalian hanya bisa dapat nilai B kalau tidak melakukan
publikasi. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk ke skripsi, silahkan melakukan publikasi di jurnal fakultas kita, namanya Sisitasio. Jadi ini bisa kalian akses secara online. Dan ini masih belum terindeks oleh Sinta. Jadi mungkin tahun berikutnya akan diajukan untuk melakukan akreditasi. Jadi kita berharap jurnal fakultas ini bisa terakreditasi oleh Sinta. Jadi kalian harus mendukungnya dengan hasil-hasil penelitian kalian. Situasi jurnal ilmiah di Indonesia. Jadi jurnal di Indonesia itu sangat terbatas. Kemudian itu hanya sekitar 300 kopi per edisi. Kenapa hanya 300? Karena yang membaca sedikit dan yang literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi kebanyakan yang publikasi itu hanya untuk mereka yang melakukan penelitian, tidak dibaca oleh orang-orang lain selain peneliti. Jadi ini yang membuat perkembangan jurnal di Indonesia itu sangat rendah. Kemudian sirkulasi terbatas dan bersifat lokal. Kemudian ini digunakan hanya untuk lokal saja. Maka dari itu sebaiknya kalau kita mau publikasi, kita tulis dalam bahasa Inggris supaya orang-orang di dunia bisa membacanya, tidak hanya orang di Indonesia. Kemudian tidak dilanggan oleh perpustakaan, bahkan perpustakaan di Indonesia. Dan ini sangat miris ya. Hasil penelitian-penelitian kita itu juga perpustakaan di Indonesia juga tidak tertarik. Ini sesuatu hal yang tidak baik, ini menjadi dilema ya. Jadi mengapa perpustakaan di Indonesia itu tidak tertarik untuk membuat suatu promosi untuk jurnal-jurnal yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini juga menjadi tantangan kenapa jurnal di Indonesia itu perkembangannya sangat rendah. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia berarti orang yang bisa membacanya itu hanya orang Indonesia. Dan ini sangat minim untuk perkembangannya. Bisa kita ketahui, misalnya yang sesuai dengan bidang kita itu di Indonesia ada berapa, dan kemungkinan hanya itu yang bisa membacanya. Tetapi kalau kita menulis dalam bahasa Inggris, itu akan bisa dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian tidak digunakan oleh staf universitas sebagai sumber materi dalam kuliah. Ini juga banyak terjadi di Indonesia. Jadi hasil penelitian-penelitian di Indonesia itu tidak digunakan sebagai bahan kuliah. Harusnya itu digunakan sebagai bahan kuliah, baik itu dalam bentuk praktikum atau teori di kelas. Jadi harusnya tapi ini masih ada pertimbangan antara standar hasil publikasi tersebut dengan yang diperoleh dari jurnal secara internasional. Mungkin kita cenderung menggunakan artikel yang dari jurnal internasional yang terkenal karena selain hasilnya lebih akurat, kemudian lebih komprehensif. Jadi ini juga menjadi tantangan buat kita sebagai peneliti di Indonesia atau penulis di Indonesia harus menulis lebih baik lagi dan lebih komprehensif. Kemudian tidak begitu dihiraukan oleh dunia saintifik. Ya, kalau hasil penelitian kita itu kurang baik, kemudian kita menulisnya juga kurang baik, maka itu tidak terlalu berpengaruh bagi dunia. Jadi harusnya gitu kita tingkatkan satu persatu supaya kita bisa bersaing secara global. Kemudian mengapa minat publikasi menulis di Indonesia itu masih rendah? Karena itu tadi budaya lisan bukan tulisan. Jadi kita itu
masih daya minat kita untuk menulis rendah, itu karena minat membaca kita atau literasi kita juga sangat rendah. Jadi kalau kita tidak pernah membaca, tidak banyak membaca, pasti minat kita menulis pasti rendah. Jadi makanya semakin banyak kita membaca, maka minat kita untuk menulis itu akan semakin tinggi. Dan ini harus kalian tingkatkan. Jadi kalau kalian malas membaca, pasti kalian menulis akan susah. Perlu ekstra effort, padahal prestasi relatif rendah dibandingkan mengajar. Jadi ini juga kalau di Indonesia sebagai dosen itu, ini juga menjadi pertimbangan antara mengajar dan melakukan penelitian. Jadi terkadang seorang dosen itu menghabiskan tenaga waktu itu mengajar. Untuk melakukan penelitian tidak ada lagi tenaga dan tidak ada lagi waktu. Jadi ini juga menjadi dilema juga, karena seorang dosen itu harus melakukan tridharma, harus melakukan pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian. Jadi ini perlu diseimbangkan supaya tidak terjadi seperti ini. Kemudiannya kurangnya penghargaan atau insentif dari universitas fakultas. Jadi ini juga sudah lama diperdebatkan. Jadi kalau peneliti di Indonesia itu belum bisa sejahtera atau makmur. Karena apa? Karena orang yang memberikan dana penelitian atau lembaga itu selain dananya tidak cukup, kemudian belum bisa meyakinkan untuk pengembangan penelitian di Indonesia. Jadi antara si peneliti dengan pihak yang memberi dana itu belum maksimal. Si pemberi dana memberi dana terbatas tetapi menuntut hasil yang lebih tinggi. Kemudian si peneliti kekurangan fasilitas sehingga tidak bisa memberikan hasil yang maksimal dan belum terkoordinir dengan baik. Jadi ini harus disinkronisasi antara pemberi dana dan si peneliti. Di Indonesia itu sebagai dosen sering terjadi misalnya mengajukan dana penelitiannya sedikit tetapi diharapkan hasil penelitian yang macam-macam. Itu tidak mungkin dan sangat tidak realistis. Jadi bisa dibandingkan antara peneliti di Indonesia dengan di negara maju itu sangat berbeda. Di negara maju itu mereka sangat menghargai seorang peneliti dan itu merupakan ujung tombak dari pembangunan negaranya. Jadi sangat berbeda apabila kita lihat di Indonesia. Rendahnya minat peneliti dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi selain dananya yang terbatas tadi, untuk seorang peneliti itu melakukan publikasi membutuhkan dana. Karena kalau kita mensubmit suatu artikel di jurnal itu harus mempunyai dana untuk reviewer, kemudian untuk biaya untuk publikasinya, operasionalnya itu butuh dana. Jadi dana yang sudah kurang dalam melakukan penelitian, maka untuk publikasi juga tidak ada lagi. Jadi ini menjadi tidak mungkin melakukan publikasi. Tidak tahu bagaimana caranya menulis karya ilmiah. Ini sangat sangat tidak baik bagi seorang peneliti apabila dia tidak bisa menulis karya ilmiahnya. Jadi seorang peneliti itu harus bisa melakukan skill lab atau melakukan prosedur penelitian, tetapi dia juga harus bisa menulis karya ilmiah. Karena untuk bersaing secara global itu, apabila kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi seorang peneliti itu kan melalui publikasi, melalui jurnal ilmiah. Tetapi apabila ini tidak bisa dicapai, maka hasil penelitiannya itu tidak bisa dibagikan ke orang lain dan tidak bisa dibaca oleh orang lain. Itu menjadi sangat jelek. Kemudian kapan dan apa yang harus ditulis. Jadi
Kapan itu? Kalau kita sudah melakukan penelitian, berarti kita harus menulis. Jadi apa yang kita tulis yaitu hasil penelitian kita. Kalau sebelumnya kita menulis proposal, ada tujuan, ada latar belakang, maka setelah kita selesai melakukan hasilnya, penelitiannya sudah ada, maka itu harus kita tulis. Untuk menulis ini juga semuanya butuh skill. Jadi banyak orang atau peneliti yang mempunyai keahlian dalam melakukan penelitian, tetapi skill untuk menulis itu kurang. Jadi sebenarnya tidak gampang untuk menjadi seorang penulis karena apa ya? Menulis itu harus sistematis, kemudian menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Kemudian untuk interpretasi seperti yang kita pelajari di pertemuan kita yang lalu itu, interpretasi itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena orang awam, orang yang tidak sesuai dengan background kita, akan susah memahami apabila kita menulisnya tidak baik atau dalam suatu konsep yang sistematis. Jadi itu diharapkan interpretasi data itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi misalnya hasil tabulasi data itu bisa kita deskripsikan dengan baik supaya orang lain, orang awam yang berbeda keahliannya dengan kita bisa menerima atau memahami hasil penelitian kita. Kemudian apa yang harus ditulis itu tadi hasil-hasil penelitian kita itu, dan hasil penelitian itu harus diharapkan mempunyai novel result atau hasil yang baru. Jadi tidak mengulang hasil yang sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun kita mengulang, tetapi ada yang kita modifikasi. Ada sesuatu hasil yang kita dapatkan yang mempunyai kebaruan. Jadi ini adalah ini yang dinamakan sebuah karya ilmiah itu mempunyai nilai kebaruan. Jadi kalau kalian hasil penelitian kalian itu tidak mempunyai nilai kebaruan, itu tidak karya ilmiah. Jadi kalian melakukan plagiarisme. Kemudian teori baru atau perbaikan atau model untuk menerangkan hasil yang diperoleh sebelumnya. Jadi jangan sampai teori yang didapatkan sebelumnya itu kita tulis kembali. Itu adalah salah satu pelanggaran dalam dunia pendidikan dan penelitian. Jadi tidak boleh menulis atau mengulangi yang sudah pernah diteliti. Tetapi untuk sebagai rujukan atau referensi bisa kita gunakan. Ini berbeda ya, harus kalian perhatikan antara mengulangi. Jadi plagiarisme itu kita tidak melakukan penelitian, kita hanya mengulangi. Itu plagiarisme. Kemudian hal-hal yang mendasar, alasan dan tujuan penelitian, landasan dan penjelasan terhadap hal-hal yang sudah dikerjakan, hasil-hasil utama penelitian yang baru, dan pembahasannya serta kesimpulannya. Jadi ini nanti konsep penulisan itu mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Jadi itu ditulis secara sistematis. Kemudian setelah kita menulisnya, kita tadi sudah melakukan penelitian dan kita sudah menulisnya. Jadi kita sudah punya artikel dan itu harus kita kirimkan ke publisher atau jurnal yang mempublikasi hasil-hasil penelitian. Jadi nanti setelah kita mengirimkannya itu atau mensubmitnya itu nanti kemungkinan ada dua, diterima dan ditolak. Sebelumnya itu kita punya pertimbangan kenapa kita mengirim ke jurnal tersebut. Pasti ada pertimbangannya, misalnya tadi dari berbagai macam, misalnya skopnya atau ruang lingkupnya sama dengan penelitian kita. Jadi tidak mungkin kita
penelitian kita tentang sains mengirimkan ke jurnal atau publisher yang sosial. Jadi itu harus pertimbangannya. Kemudian ada yang spesifik lagi. Misalnya penelitian kita itu tentang biomonitoring atau lingkungan, tetapi kita mengirimkan ke jurnal yang konsennya itu ke genetika, itu sangat tidak mungkin. Jadi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita supaya kemungkinan besar artikel kita itu diterima. Kemudian ada berbagai macam tadi, seperti cara penulisan, kemudian bahasa, itu juga banyak aturannya. Tapi setelah kita mensubmit itu ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Biasanya kalau diterima ada revisi minor atau revisi mayor. Kalau ditolak misalnya tidak sesuai dengan skop mereka, kemudian penulisan kita tidak mengikuti guide petunjuk yang mereka buat, atau memang hasil penelitian kita itu levelnya itu masih di bawah level mereka, jadi itu kemungkinan akan ditolak. Dan itu apabila kita diterima berarti kita mendelivery ilmu pengetahuan, jadi bisa nanti dibaca orang banyak. Kemudian kalau ditolak masih ada proses pembelajaran, itu tadi mulai dari cara penulisan, hasil penelitian kita, hasil analisis data, itu harus kita revisi lagi supaya bisa diterima. Kemudian bentuk paper atau manuskrip, jadi ada berbagai macam contoh-contoh artikel publikasi. Yang pertama itu biasa yang paling banyak itu adalah original research artikel, berarti ini hasil penelitian. Emang ada publikasi yang tidak hasil penelitian? Ada. Contohnya review paper, itu kita bisa melakukan publikasi hanya dengan mereview berbagai jurnal dan kita tulis menjadi satu artikel. Kemudian short communication. Short communication itu misalnya ada sesuatu studi kasus yang kita lakukan, kemudian itu kita komunikasikan hanya dengan beberapa jumlah halaman, misalnya hanya dalam 2 halaman, itu jumlah kata yang tidak seperti original research artikel yang biasanya itu 10 halaman, itu lebih panjang. Tetapi kalau short communication, misalnya kita seorang ahli ini, kemudian kita ada suatu kasus yang baru yang tidak kita teliti secara detail, jadi kita langsung bisa tuliskan menjadi short communication. Kemudian publikasi dalam seperti letter to editor, itu biasanya kalau kalian membaca suatu artikel di dalam suatu jurnal, misalnya jurnalnya Science Direct atau Nature, itu misalnya ada satu artikel yang kalian baca dan menurut kalian ada kesalahan atau yang perlu kalian komentari, itu bisa kalian komentari, kalian tulis di dalam satu publikasi artikel, dan itu kalian kirimkan ke jurnal tersebut. Yang kalian tuju itu adalah editornya, nanti bahwa kalian ada sesuatu misalnya tidak terima hasil penelitiannya atau ada sesuatu yang salah di dalam penelitian tersebut, itu menjadi bisa untuk publikasi juga. Seperti apa ya, critical journal, jadi kalian mengkritik satu jurnal tetapi didasarkan oleh misalnya keahlian kalian, sesuatu yang sudah kalian coba, kalian teliti, hasilnya itu tidak sesuai, itu bisa kalian kritik. Kemudian contoh untuk original research paper itu contohnya seperti ini. Jadi ini dulu hasil penelitian saya, kemudian saya tuliskan dan itu bentuknya original research paper. Jadi seperti ini. Kemudian beberapa pertimbangan untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi kalau standar kita untuk publikasi di jurnal nasional dengan standar di publikasi di internasional itu berbeda. Jadi kalau nasional mungkin standarnya masih lebih mudah daripada jurnal internasional. Yang pertama sekali itu adalah standar language. Jadi kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak mungkin kalian kirim ke jurnal internasional. Tetapi yang kalau kalian mau nulis di dalam bahasa Indonesia, bisa kalian translate menjadi ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang dibutuhkan, itu bisa kalian publikasikan ke jurnal internasional, tetapi harus menggunakan bahasa yang
baik, tidak boleh menggunakan. Biasanya ini sangat sangat biasanya jurnal internasional itu sangat kritis apabila kita tidak native dalam bahasa Inggris. Biasanya penulisan penggunaan bahasa kita itu akan dikomentari dan disarankan untuk diserahkan ke lembaga mereka yang konsen dalam bahasa Inggris, untuk penulisan dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena mereka pasti mempertimbangkan bahwa kita itu tidak native dalam bahasa Inggris. Jadi ini biasanya dipertimbangkan mereka, walaupun kita bisa, menurut kita bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan baik, tetapi itu pasti mereka tetap sarankan untuk mengirim ke lembaga bahasa Inggris yang mereka akui. Kemudian novel atau original. Jadi setiap penelitian itu harus mempunyai kebaruan, kemudian harus original. Jadi selain kita punya kebaruan, harus original, tidak sama di penelitian-penelitian sebelumnya. Biasanya kalau kita mensubmit suatu jurnal, akan proses pertama sekali itu adalah cek plagiarism. Jadi setelah kita submit, maka dia akan publishernya itu akan cek mengenai plagiat dari plagiarism dari artikel kita. Nanti akan dilaporkan bahwa artikel kita itu lolos dari plagiarism. Jadi itu juga sangat penting. Kemudian impact factor. Jadi jurnal-jurnal itu mempunyai level-level yang berbeda-beda, mulai dari level yang rendah sampai yang tertinggi. Untuk di dunia sains itu yang tertinggi itu saat ini publishernya itu atau jurnalnya adalah Nature. Jadi kalau kalian mempunyai penelitian yang sangat high, yang sangat tinggi, dan di sana itu biasanya discovery atau penemuan, jadi masuklah ke jurnal Nature. Dan di sana itu biasanya orang-orang yang mendapatkan Nobel. Jadi kalau kalian bisa masuk ke sana itu sudah sangat luar biasa, sudah kalian peneliti handal di Indonesia. Jadi sangat jarang orang Indonesia masuk ke Nature, dan itu hampir sebagai penulis pertama itu belum ada yang bisa masuk ke sana. Jadi mungkin di antara kalian nanti ada seorang yang bisa masuk ke sana. Itu harapan kita. Kemudian skopnya itu, makanya tadi Bapak bilang skopnya itu jangan sampai lari. Kalau misalnya skop kalian misalnya genetika, berarti kalian carilah publisher atau jurnal yang skopnya genetika. Jangan yang lain-lain. Ini sangat penting. Kemudian jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Jadi untuk menulis suatu jurnal itu, jangan, kalau terlalu luas sekali itu menjadi tidak spesifik. Kalau terlalu sempit juga, itu ruang lingkup penelitian kalian itu terlalu kecil. Jadi harus diseimbangkan antara intradisipliner. Jadi harus ada cakupan-cakupan. Misalnya kalian membahas genetika, bisa juga masuk ekologi, kemudian biodiversitas itu bisa masuk. Tetapi jangan sampai luas sekali sampai ke sosial, kemudian politik, itu tidak mungkin. Jadi itu harus disesuaikan. Kemudian the latest article. Jadi menggunakan artikel-artikel terbaru. Makanya kenapa kita kalau disuruh menulis menggunakan referensi-referensi terbaru minimal 5 tahun terakhir, supaya ilmu pengetahuan itu up to date. Jadi tidak kan ada perbedaan-perbedaan metode zaman dahulu dengan metode yang terbaru sekarang. Kemudian untuk menulis suatu artikel atau publikasi itu, dan kalian mau publikasi di satu tempat, itu harus kalian lihat ini impact factornya. Jadi di sini misalnya Elsevier impact factornya itu 2,754, ini sudah sangat tinggi ya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau jurnal-jurnal nasional itu 0,0 berapa itu belum ada. Jadi ini 2,754 ini sudah sangat tinggi. Biasanya itu kayak Nature itu biasanya 10, itu sudah sangat tinggi sekali.
itu sudah melakukan penemuan-penemuan, tidak lagi hanya penelitian awal atau penelitian lanjutan, tidak mungkin. Jadi ini juga menjadi pertimbangan kita untuk melakukan publikasi di satu tempat. Kemudian jurnal terindeks Scopus. Di Indonesia diharapkan misalnya seorang dosen atau penelitian itu masuk ke jurnal yang terindeks Scopus. Biasanya jurnal yang terindeks Scopus itu adalah yang uh, sudah memiliki nilai rata-rata, jadi tidak terlalu jelek. Jadi ini uh, apa dominan sudah bagus. Jadi di Scopus itu ada yang agak bagus sampai sampai bagus sekali. Jadi kenapa ini menjadi standar di Indonesia, karena Scopus itu punya database yang sangat besar dan dibandingkan pengindeks yang lain itu, Scopus masih lebih besar dan lebih luas dari mereka. Jadi makanya ini menjadi standar buat kita untuk melakukan publikasi supaya jurnal kita itu tidak memiliki kualitas yang sangat jelek. Kalau berlangganan bisa kalian cek di Scopus, ada websitenya. Kalau kalian sudah misalnya mau publikasi yang terindeks Scopus apa aja, jadi jurnal-jurnal itu akan terdaftar di Scopus. Misalnya kayak jurnal Indonesia itu masih ada beberapa yang sudah terindeks Scopus, tapi masih sangat sedikit jumlahnya. Jadi semakin sering orang publikasi di satu jurnal atau publisher dan kemudian sering disitasi, itu akan semakin gampang terindeks Scopus. Jadi kita harapkan jurnal kita juga nanti bisa terindeks Scopus. Jadi tampilan Scopus seperti ini. Kalau kalian mau cek di website, bisa kalian buka dan bisa kalian cari siapa saja di sini yang penulis yang pernah masuk Scopus. Jadi misalnya kalian pengen tahu seorang peneliti atau seorang dosen apakah dia punya penelitian di Scopus, bisa kalian tuliskan di sini di author search ini, bisa kalian tuliskan namanya di situ, nanti akan muncul publikasi-publikasinya di Scopus. Misalnya kalian pengen cari nama saya, bisa di sana, nanti kalian akan muncul penelitian-penelitian saya yang ada di Scopus. Kemudian apa sih impact factor itu? Jadi impact factor itu kalau kita mau publikasi di impact factor yang tinggi, berarti itu sudah levelnya tinggi. Penelitian kita juga harus sangat bagus. Tetapi semakin rendah impact factornya itu, maka kualitas jurnal itu semakin rendah. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jangan penelitian kita biasa-biasa saja, kita masukkan ke jurnal yang mempunyai impact factor tinggi, sudah pasti langsung ditolak. Jadi mungkin hari ini kamu kirim, besok sudah langsung ditolak apabila hasil penelitian kita itu biasa-biasa. Jadi ini menjadi pertimbangan. Ini impact factor itu merupakan level-level dari si jurnal tersebut. Kenapa dia bisa mempunyai impact factor tinggi? Karena dia penelitian-penelitian di sana itu bagus dan banyak disitasi oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia. Jadi semakin sering digunakan, misalnya Science Direct yang sudah mempunyai nilai bagus. Jadi kan kalian biasanya mencari jurnal di sana karena bagus. Jadi semakin banyak orang menggunakan, membaca di sana dan mensitasi itu, maka dia akan semakin memiliki impact factor tinggi. Tetapi apabila ada satu jurnal tidak pernah dibaca orang dan tidak pernah direferensi, maka impact factornya akan semakin rendah. Kemudian susunan manuskrip yang akan disubmit. Jadi kalau kalian menulis secara umum itu mau disubmit kemana ke jurnal, itu secara umum seperti ini. Jadi ada cover letter. Cover letter itu surat pengantar ke jurnalnya. Misalnya kalian mau ke publikasi di Civitasio yang jurnal fakultas tadi, kalian harus mempunyai cover letter, surat pengantar, misalnya menyatakan judul kalian apa, bahwa kalian melakukannya itu dengan konsep ilmiah, kemudian bahwa kalian setuju itu akan disubmit di situ dan menyerahkan hak cipta, jadi bisa digunakan oleh orang lain, itu di cover letter. Kemudian title page itu
biasanya di sana halaman untuk judul, kemudian afiliasi itu dari universitas mana, dari lembaga mana, kemudian alamatnya di mana, itu di title page bersama apa nomor alamat email, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian abstrak itu kalau kalian nasional biasanya ada dua bahasa di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi abstrak ini merupakan bisa dikatakan intisari dari penelitian itu. Jadi mulai dari introduce sampai conclusion ada di sana sama kata kunci. Kata kunci. Jadi di introduction ini adalah awal dari suatu penelitian. Jadi di sini permasalahannya kenapa bisa kita melakukan penelitian. Jadi di sini harus ditekankan kalian harus menulisnya secara dramatis. Jadi kenapa dibuat dia dramatis? Supaya kalau orang tidak tertarik dengan latar belakang penelitian kalian, maka untuk hasilnya juga orang tidak penasaran atau tidak pengen tahu. Makanya diharapkan di sini di introduction ini kalian harus bisa membuat orang atau pembaca tertarik untuk mengetahui hasil kalian. Kemudian di material dan metode, jadi materi penelitian harus sesuai dengan konsep ilmiah. Jadi tidak mungkin kalian melakukan penelitian tapi sampelnya hanya satu atau dua, itu tidak mungkin. Jadi harus sesuai dengan penelitian ilmiah. Kemudian metodenya, metode apa, itu harus menggunakan metode terbaru, kemudian metode yang sesuai dengan datanya, tidak bertentangan. Kemudian hasil dan diskusi. Ini ada beberapa jurnal yang bisa digabung, ada juga yang dipisah. Jadi hasil dulu kemudian kita diskusi atau pembahasan. Tetapi ada yang langsung digabung, ada hasilnya langsung dibahas. Kemudian dari situ conclusion. Di sini kalian jangan salah ya. Yang biasanya saya temui di mahasiswa itu, kalau conclusionnya itu ya hasilnya ditulis kembali. Jadi conclusionnya itu bukan hasilnya. Biasanya kan kalau kalian menulis kesimpulan itu, misalnya nilai keragaman genetiknya sekian, kemudian faktor yang mempengaruhi ini bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah misalnya di tujuan kalian itu apa, dan itu kalian jawab di kesimpulan. Jadi kalau tujuannya hanya satu, berarti hanya satu kalimat atau dua kalimat dijawab. Jadi bukan menjelaskan hasil lagi. Kemudian acknowledgement itu ucapan terima kasih. Kalian harus mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang memberikan dana apabila kalian mendapat dana. Kemudian orang-orang yang terlibat ke dalam penelitian tersebut. Kemudian referensi. Jadi referensi ini adalah diharapkan memberikan referensi terbaru. Misalnya 5 tahun terakhir supaya konsep itu ilmiahnya itu dapat dan up to date. Kemudian supplementary data atau biasanya kalian sebut ini dengan lampiran. Jadi tidak mungkin semua kalian lampirkan di artikelnya. Nanti kalau semua dilampirkan nanti akan sangat banyak. Jadi ini kalian lampirkan biasanya di belakang. Jadi ini semua susunan suatu artikel yang akan kita submit ke jurnal. Kemudian pencarian instruction for author. Jadi ini adalah langkah untuk seorang penulis atau peneliti di mana yang cocok kita melakukan publikasi. Cari di jurnal yang akan kita tuju. Jadi ini mencari guideline. Jadi setiap jurnal itu memiliki penulisan yang berbeda-beda. Jadi makanya sebelum kalian menulis itu terlebih dahulu kalian harus mengetahui
kemana kalian kirim artikel ini. Jadi jangan sampai kalian menulis dulu baru kalian mencari jurnal yang akan kalian tuju. Karena apa? Karena kalian nanti akan mengedit ulang. Jadi setiap jurnal itu berbeda-beda cara penulisannya. Ada yang menggunakan 2 baris, ada yang menggunakan huruf ini, ada yang menggunakan penulisan seperti ini, dan banyak banget aturannya. Itu mulai dari penulisan tabel, penulisan simbol-simbol, kemudian penulisan daftar pustaka, itu berbeda-beda setiap jurnal. Jadi makanya kalian tentukan dulu kemana kalian akan publikasi nanti, baru kalian tulis artikel kalian, sehingga tidak mengulangi pekerjaan kalian. Jadi hanya satu kali kita menulis. Kemudian setelah kalian sudah tahu tempat kalian melakukan publikasi, maka cari di websitenya itu guideline atau instruksi buat penulis kalau di bahasa Indonesia. Selain dengan cara itu, Anda juga perlu mendapatkan artikel dari edisi terbaru. Jadi kalau kalian sudah mengklik guideline-nya untuk penulisan, maka kalian akan baca di situ. Apabila misalnya kan ada beberapa, itu misalnya ada puluhan syarat-syarat penulisannya, itu kadang kita juga ada satu nomor yang bingung. Ini salahnya seperti apa? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa download artikel terakhir di jurnal itu. Nanti kalian cocokkan seperti itu. Jadi kalian lihat bagaimana dibuat di artikel itu. Kemudian instruksinya seperti ini. Misalnya kalian buka website ini, misalnya International Journal of Pharmaceutics. Kemudian di situ pasti ada tab untuk Guide for Authors, atau kalau di bahasa Indonesia, petunjuk penulisan. Jadi itu kalian klik, nanti akan muncul cara penulisan. Dan sekali kalian sudah ketemu, maka kalian tulislah mengikuti petunjuk tersebut. Jangan kalian tulis dulu baru kalian cari guide-nya ini. Jadi nanti kalian akan 2 kali kerja. Kemudian persiapkan manuskrip kalian. Jadi setelah kalian persiapkan, kalian baca ulangi. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, berarti jangan sampai ada penulisan bahasa Indonesia yang salah atau SPOK-nya. Kemudian stylenya seperti apa, jumlah katanya tidak boleh berlebihan. Jadi biasanya jurnal itu pada umumnya memuat 8 sampai 15 halaman. Jadi jangan sampai lebih dari 20 halaman atau apa. Itu tidak akan diterima. Kemudian titlenya itu harus merupakan garis besar dari penelitian tersebut. Jangan sampai kalian buat judulnya itu panjang tetapi tidak mewakili. Kemudian abstraknya itu harus lengkap. Di sana ada introduce atau background, kemudian ada aims, tujuan, ada materi and method, kemudian ada hasil atau result, kemudian ada conclusion. Jadi itu biasanya di abstrak. Kemudian keywordnya ada. Biasanya kita menggunakan 5 kata kunci. Dan itu kata kuncinya harus merupakan kata-kata yang mewakili penelitian kita. Kemudian convention of academic writing. Jadi ini juga sangat penting. Cara penulisannya itu harus sesuai standar. Jadi jangan sampai kita tulis tidak sesuai dengan standar mereka. Kemudian supplemental data. Ini biasanya buat jurnal-jurnal yang mempunyai level tinggi, mereka biasanya meminta suplemen data atau lampiran. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengecek keakuratan data kita. Kemudian proofread. Jadi setelah tadi dibaca, direvisi, biasanya akan ada proofread untuk jangan sampai ada koma, titik, atau apa yang salah, jadi diulangi lagi membaca. Kemudian cover letter. Cover letter ini tadi surat pengantar dan penyerahan hak cipta. Jadi artikel itu kan hak ciptanya ada di kita. Tetapi apabila kita submit ke suatu jurnal, maka hak ciptanya itu akan kita berikan ke yang punya jurnal. Jadi ini di sini juga termasuk penyerahan hak cipta. Jadi biasanya di sini kita sebutkan
penelitian kita itu seperti apa, itu semua kita tulis di sini dan kita tanda tangani, kemudian kita serahkan ke pengelola jurnal tersebut. Contoh cover letter seperti ini. Jadi ini ke jurnalnya, misalnya jurnal teknologi penerbit UTM Press. Kemudian pokoknya di sini kita menjelaskan apa yang kita teliti di situ, siapa kita, kemudian kita setuju untuk menyerahkan hak cipta ke mereka, seperti itu. Title page, jadi ini adalah tadi halaman judul. Jadi di sini selain judulnya, kemudian nama-nama penulis, afiliasi, kemudian alamat penulis, baik itu alamat email dan alamat lembaga departemen kita. Kemudian ada corresponding author yang bertanggung jawab terhadap jurnal tersebut yang bisa dihubungi oleh pembaca di seluruh dunia. Kemudian umumnya running head title juga akan ditulis. Running head ini misalnya yang di pojok yang dekat halaman. Jadi biasanya itu misalnya kalau kita judulnya misalnya genetika satwa liar Indonesia, maka running head-nya itu genetika satwa liar Indonesia, seperti itu. Abstrak dan keyword. Jadi abstrak ini tadi harus merupakan intisari. Jadi orang hanya membaca abstrak bisa mengerti penelitian kita. Jangan sampai orang membaca abstrak tidak mengerti penelitian kita. Karena biasanya orang mencari jurnal itu yang dibaca pertama sekali adalah abstrak kita. Jadi abstrak kita itu harus benar-benar lengkap, mulai dari introduction, kemudian tujuan, materi dan metode, kemudian hasil dan pembahasan, hasil dan kesimpulan. Jadi harus lengkap di sana, tetapi tidak boleh panjang-panjang. Jadi dengan jumlah kata yang terbatas, tetapi semua keseluruhan artikel itu bisa diwakilkan di sini, di abstrak ini. Jadi ini perlu kalian buat untuk menulis abstrak itu memang tidak gampang, tetapi perlu kalian latihan untuk menulisnya. Jadi jangan sampai kalian membuat abstrak itu panjang-panjang. Contoh format abstrak ini penelitian Bapak. Jadi ada backgroundnya, itu adalah latar belakang, kemudian materi dan metode. Di background itu juga sudah disertakan hasil penelitian, tujuan penelitian di situ. Kemudian ada materi dan metode, kemudian result dan conclusion. Jadi harus benar-benar ringkas, kemudian sistematis dan lengkap. Kemudian keywordnya itu ada biasanya 5, jadi kita paskan aja 5 supaya lebih gampang dicari oleh orang mengenai jurnal kita. Jadi misalnya di sini ada goat genetic distance, kalau orang mengetikkan goat biasanya akan keluar jurnal saya ini. Jadi seperti itu. Kemudian di introduction itu, bagian introduction merupakan bagian yang perlu penekanan. Jadi ini adalah permasalahannya. Jadi di sini yang perlu kalian tekankan itu adalah mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Kalau tidak ada permasalahan, tidak mungkin kita melakukan penelitian. Kemudian keterbaruan dan inovasi hasil penelitian. Jadi kalian jelaskan di sini novelty dari penelitian kalian itu. Kalau sebelumnya baru sampai di sini, maka kalian akan menemukan sesuatu yang baru yang lebih dari situ. Jadi sampai kita mengulangi sesuatu yang sudah diteliti orang lain. Dibuat dramatis, tetapi jangan didramatisir. Jadi maksudnya ini introduction kita itu, penulis itu harus benar-benar orang terkesan, kemudian dia menjadi penasaran terhadap hasil penelitiannya, seperti itu. Biasanya jurnal-jurnal itu mereka akan tertarik apabila introduction kita benar-benar benar-benar sistematis dan walaupun hasil penelitian kita kurang, tetapi kalau di introduction itu kita bisa membuat penelitian kita menjadi wah, itu adalah harus. Jadi di introduction itu, makanya membuat introduction itu menurut saya itu tidak gampang sebenarnya. Jadi bagaimana kalian penelitian kalian yang sederhana atau simple itu bisa kalian buat menjadi seperti wah di pendahuluan.
Kemudian materi dan metode itu bahwa ini ada konsep ilmiah, jadi kalian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, jangan sampai materi dan metodenya itu salah untuk melakukan penelitian. Kemudian result dan discussion-nya itu ada beberapa jurnal itu dipisahkan antara result dan discussion. Kemudian ada yang digabung. Jadi di discussion ini, kalau riset mungkin apa yang kalian dapatkan, kemudian kalian deskripsikan di sana. Tapi kalau di discussion ini, bagaimana penelitian sebelumnya terhadap penelitian kalian. Jadi apakah sesuai, apakah berbeda, apakah berbanding, bertolak belakang, itu kalian jelaskan di discussion ini. Namanya juga pembahasan, berarti kita diskusikan berdasarkan fakta-fakta sebelumnya. Kemudian conclusion itu tadi seperti saya jelaskan, jangan sampai di conclusion itu kalian tuliskan hasilnya lagi secara ringkas. Jadi conclusion itu bukan hasil penelitian yang diringkas. Misalnya hasilnya itu misalnya kalian mendapatkan misalnya bahwa apa ya, suatu lingkungan tercemar oleh logam ini, bukan. Jadi di tujuan penelitian kalian apa, itu yang kalian jawab di conclusion. Misalnya kalau berpengaruh signifikan atau tidak, berarti kalian hanya jawab di conclusion itu. Misalnya variabel ini berpengaruh signifikan, cukup hanya seperti itu di conclusion. Jangan berspekulasi. Jadi biasanya kita berspekulasi di kesimpulan itu tidak bisa. Misalnya itu hanya di pembahasan berspekulasi. Jadi jangan sampai misalnya berpengaruh signifikan, hal ini mungkin disebabkan oleh ini tidak boleh kita lakukan di conclusion. Simpulan harus didasarkan atas fakta hasil penelitian. Jadi jangan tadi hasil penelitian itu kalian sebutkan lagi di kesimpulan, tetapi itu merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Ini contohnya. Kemudian acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih. Jadi di setiap artikel atau publikasi itu biasanya kita menyertakan ucapan terima kasih. Ini merupakan suatu penghargaan bagi pemberi dana untuk melakukan penelitian dan orang-orang yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Jadi harus kita sebutkan di sini. Itu adalah salah satu penghargaan kita. Kemudian ini juga harus lengkap. Kalau biasanya kita masuk ke jurnal internasional, nomor misalnya lembaga pemberi, kemudian nomor penerimaan dana kita itu harus lengkap. Kemudian tanggal apanya itu harus lengkap semua di sana. Dari sejak kapan kita memulai penelitian sampai selesai. Kemudian orang-orang yang terlibat baik itu dalam penelitian dan penulisan jurnal ini bisa kita sebutkan. Kemudian referensinya itu, untuk referensi itu ada beberapa jurnal. Jadi ada jenis-jenis dari referensi penulisannya ada berbagai macam, misalnya APA, kemudian yang lain-lainnya itu biasanya kita menggunakan APA. Itu nanti bisa kalian lihat di Google Scholar, jenis-jenis dari penulisan referensi. Jadi jangan sampai salah. Makanya tadi kalian harus buka di guideline author supaya tidak salah dalam penulisan. Kemudian ini untuk mempermudah penulisan ini sudah banyak aplikasi yang dapat kalian gunakan seperti Mendeley, kemudian EndNote, Zotero itu. Jadi kalian tidak capek-capek lagi menulis daftar pustaka. Jadi kalian hanya misalnya menuliskan judulnya itu di Mendeley, nanti secara otomatis bisa masuk ke artikel kalian di Word. Itu tinggal kalian hubungkan antara Mendeley atau EndNote dengan aplikasi Microsoft Word kalian. Nanti pas kalian klik insert reference, itu akan otomatis masuk di halaman referensi. Jadi untuk mempermudah kita supaya kita tidak terjadi kesalahan atau mengulangi cara-cara penulisan referensi, itu menghabiskan banyak waktu. Jadi kalian menggunakan aplikasi itu seperti Mendeley itu kan free, jadi bisa kalian gunakan. Jadi kalian nanti tidak
capek untuk merubah-rubah formatnya. Ini ya, kalian perhatikan. Kemudian strategi publikasi ke jurnal internasional itu ada tahap-tahapan publikasi, persiapan manuskrip atau artikel, kemudian submission atau pengiriman, kemudian kita punya strategi. Strateginya itu apa? Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai strategi, karena nanti kalau kita tidak mempunyai strategi, jurnal kita itu, artikel kita akan tertolak dan ini tidak bisa dipublikasikan. Jadi tahapan untuk publikasi ada manuskrip submission atau kita mengirim jurnal kita, kemudian itu diterima oleh editor chief, kemudian itu akan dibaca oleh si editor chief. Editor chief ini biasanya itu apa, orang yang pertama sekali melihat jurnal kita dan dia akan memberi penilaian. Jadi belum sampai ke reviewer. Jadi misalnya saya sebagai editor chief di suatu jurnal. Jadi setiap jurnal yang masuk itu pertama sekali saya akan membaca dan menilainya. Dan saya nanti yang akan menilai dan akan diputuskan apakah ini bisa masuk ke jurnal tersebut atau tidak. Jadi kalau dia sudah menyetujui maka akan dilanjutkan ke reviewer. Tetapi apabila tidak menyetujui, banyak faktor yang dia pertimbangkan, misalnya dari cara penulisan, kemudian isi, kemudian kebaruan, kemudian penggunaan bahasa, itu dia pertimbangkan, kemudian dia putuskan. Jadi harus kita ikuti sesuai dengan guideline yang ada. Kemudian kita submit ini ke jurnal bisa secara online, jadi langsung bisa melalui email. Jadi nanti ada beberapa pilihan di setiap website itu atau publikasi itu untuk mengirimkan jurnal kita. Dan biasanya untuk saat ini orang sudah melalui online, jadi tidak melalui email lagi. Supaya apa? Karena kita sudah mempunyai akun di setiap kita mau publikasi ke satu jurnal, biasanya kita mempunyai akun tersendiri. Supaya kita bisa mengecek perkembangan jurnal kita itu setiap waktu. Jadi tidak dihubungi melalui email. Kalau dihubungi melalui email kan memakan banyak waktu. Kemudian tipikal jenis-jenis keputusan pertama. Jadi ada beberapa, misalnya ini des reject, jadi berarti ditolak. Pas kita mengirimkan itu sudah ditolak, itu karena mungkin tidak sesuai dengan skop mereka dan mungkin penelitian kita tidak layak untuk dipublikasikan oleh mereka. Kemudian reject after revisi, jadi kita di awal sudah diterima tetapi menjadi ditolak setelah direvisi. Kemudian kita diterima tetapi dengan persyaratan mayor revisi. Jadi kalau mayor revisi itu lebih dari 50% harus kita revisi atau perbaiki. Conditional accept with minor revision. Jadi ini jurnal kita diterima dengan minor revisi. Biasanya hanya sekitar 10% perbaikan. Jadi sangat sedikit yang perlu kita perbaiki atau kita rubah. Kemudian accept without change. Jadi ini sangat tidak mungkin ya. Jarang sekali dan ini hampir tidak pernah ditemui. Kita mempublikasi suatu artikel ke jurnal tanpa ada perbaikan. Ini sangat tidak mungkin. Jadi ini tidak pernah kita temui nanti. Jadi harus melalui revisi terlebih dahulu. Kemudian apabila artikel kita itu ditolak, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita baca kita baca, biasanya kita akan ada komentar dari si editornya baik itu di email atau di account kita akan ditulis komentarnya apa saja sehingga jurnal kita ditolak. Jadi itu kita baca, kemudian fokus itu kenapa bisa terjadi, dan kemudian kita perbaiki sesuai dengan komentar si editor chief-nya itu tadi. Supaya apa? Supaya jurnal kita bisa diterima di jurnal yang lain. Biasanya kalau kita sudah ditolak, itu tidak akan bisa lagi kita kirimkan ke jurnal tersebut. Harus kita kirim ke jurnal yang lain. Dan itu
komentarnya itu sangat penting bagi kita untuk memperbaiki artikel kita. Dan biasanya kita akan mengirim ke jurnal yang levelnya lebih rendah dari pertama. Kemudian pertimbangan untuk mensubmit lagi. Jadi pertimbangannya tadi kita mensubmit ke level yang lebih rendah. Pemilihan jurnal ini, jadi sangat banyak jurnal di dunia, nasional dan internasional. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan bidang kita, jangan sampai salah. Jadi perlu memilih jurnal ilmiah mana yang paling cocok. Jadi yang paling cocok itu semua, misalnya kriterianya skopnya sama, kemudian levelnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi kita sesuaikan dengan data penelitian kita dan cara kita menulis. Jangan sampai tidak sesuai. Itu makanya itu perlu strategi. Jadi tidak hanya tulis-tulis kemudian kirim ke publikasi, kan itu tidak segampang itu. Jadi publikasi itu butuh strategi. Jadi supaya kita bisa diterima di jurnal. Karena diterima di jurnal itu yang misalnya berkualitas atau terindeks Scopus itu tidak gampang. Jadi butuh strategi. Kalau nasional mungkin strateginya juga bisa lebih gampang. Ini yang harus kalian perhatikan, pemilihan jurnal, lihat konten di webnya, pemilihan reviewer. Kemudian which jurnal jurnal yang mana yang akan kita submit artikel kita. Ini juga kalian perhatikan. Ada beberapa tolak ukurnya seperti terindeks Thomson Reuters atau ISIS, Scopus, DOAC. Itu biasanya ada kelas-kelasnya. Jurnal usage berarti semakin sering digunakan maka level jurnal itu akan semakin tinggi. Publication speed, jadi ada beberapa jurnal yang mempunyai cepat direvisi, ada yang lama bisa sampai 1 tahun, ada yang sampai 6 bulan, ada yang 3 bulan. Itu juga perlu kalian pertimbangkan supaya apa, misalnya kalau kalian mau publikasi tetapi kalian mau butuh hasilnya cepat, maka kalian pilih yang prosesnya cepat. Kemudian accept dan reject rates, jadi kalian lihat misalnya jurnal itu semakin tinggi maka accept-nya itu akan semakin rendah. Kalau reject-nya tinggi biasanya kemungkinan jurnal kita akan semakin, kalau accept-nya itu tinggi maka kemungkinan akan susah masuk ke jurnal tersebut. Tetapi kalau reject-nya rates-nya tinggi maka jurnal kita kemungkinan bisa masuk ke sini. Oke. Ada sedikit pemahaman sini, kalau accept-nya itu tinggi berarti jurnal itu gampang kita masuki. Tetapi kalau reject rate-nya tinggi maka jurnal tersebut susah untuk kita masuki. Discuss with senior colleague. Jadi kalian perlu mendiskusikan kalau kalian mau publikasi dengan senior kalian, dengan kolega, supaya kalian ada pengalaman yang lebih baik. Kemudian what journal do you read? Jadi semakin sering kalian membaca misalnya Science Direct atau Nature, jadi kemungkinan nanti kalian akan terpacu untuk menulis ke sana. Strategi pemilihan jurnal ini bisa kalian baca, jadi nanti aja ini strateginya. Jadi strateginya itu sederhana saja, kita pertimbangkan hasil penelitian kita itu levelnya di mana, kemudian skopnya apa saja, itu kita pilih jurnal karena ada ribuan atau jutaan jurnal publisher di dunia, dan itu bisa kita pertimbangkan mana yang bisa kita tuju. Dari segi levelnya itu bisa kelihatan, biasanya kalau level yang high itu akan susah kita masuki, kemudian yang level semakin rendah itu akan lebih mudah. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh kita lanjut di Google Class. Kiranya kalian tetap semangat dan
mohon dipersiapkan dengan baik untuk ujian UASnya nanti. Jadi mungkin ini pertemuan yang terakhir dari saya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih.